Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Suara Anak Timur pada hari ini, Kamis 29 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian berita seputar Anies Rashid Baswedan, berita tentang kecaman-kecaman dari netizen di negara kesatuan Republik Indonesia ini terhadap kebohongan besar yang sudah diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan selama berada di Tanah Suci. Anies mengakui bahwa kehadirannya di Tanah Arab diundang oleh Raja Salman. Ternyata fakta membuktikan bahwa Anies pergi ke Arab Saudi dengan menggunakan jasa travel yang bernama Dream Tours and Travel. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan, menyimak kecaman-kecaman dari netizen yang akan saya sajikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo guys, ketemu lagi nih. Masih pakai peci nih guys, biar ganteng, sama kayak yang di belakang kan. Gantengan saya kali ya. Tapi yang jelas saya nggak ngaku-ngaku diundang naik haji oleh kerajaan Arab Saudi guys. Kalau yang di belakang ngaku-ngaku nih. Udah gitu tuh buzzer-buzzernya ngedit fotonya masih kayak anak TK. Bilang tuh, kalau mau belajar edit foto, langsung DM ke saya ajarin gimana cara ngedit foto yang baik dan benar. Masa di belakangnya kelupaan ngedelete fotonya Mas Gibran. Udah gitu guys, ini perusahaan tour travelnya sampai nulis di Instagramnya bahwa beliau nih berangkat haji melalui, nah udah deh Pak, naik haji yang bener, ibadahnya yang bener, nggak usah pakai politik-politikan di sana. Ingat, ibadah yang fokus, pahalanya dari yang di atas. Bener kan guys? Komen ya guys. Salam merah putih. Begini ya, terkait Anies Rashid Baswedan yang katanya diundang oleh Raja Salman, ternyata alhamdulillahirabbil alamin saya mendapatkan data dan fakta terbaru lagi nih saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Betul, Raja Salman mengundang 50 orang warga negara Indonesia. Tetapi Bapak Anies Rashid Baswedan tidak diundang oleh Raja Salman. Karena kenapa? Peserta calon haji yang diundang oleh Raja Salman itu berangkat di tanggal 21 Juni 2023. Sementara Bapak Anies Rashid Baswedan berangkat di tanggal 22 Juni 2023. Jadi di sini udah jelas ya. Kalau yang calon jemaah haji mendapatkan undangan dari Raja Salman itu berangkatnya di tanggal 21 Juni. Sementara ingat, Anies Rashid Baswedan berangkat di tanggal 22 Juni. Dan ternyata Anies Rashid Baswedan memperlihatkan dia disambut oleh mobil mewah, hotel mewah. Dia menggunakan travel Dream Tour. Memang itu adalah travel mewah. Jadi seolah-olah untuk melakukan kamuflase bahwa dia diundang oleh Raja Salman. Padahal semua itu hoax, jelas ya. Dan ada lagi yang bertanya kepada saya, apakah Pak Ganjar Pranowo diundang oleh Raja Salman? Tidak, dan tidak ada statement dari Pak Ganjar Pranowo yang koar-koar kayak Anies Rashid Baswedan mengatakan dirinya diundang oleh Raja Salman. Karena Pak Ganjar Pranowo berangkat di tanggal 25 Juni 2023. Jadi sampai di sini sudah paham ya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air bahwa viralnya video yang sebelum tanggal 22 Juni dan keberangkatan Anies Rashid Baswedan tidak berbarengan dengan calon jemaah haji yang diundang oleh Raja Salman, itu udah jelas ya bahwa semua adalah kebohongan, hoax, dan suatu pembenaran versinya Anies Rashid Baswedan. Kasihan ya Anies Rashid Baswedan, hanya demi suatu ambisi, suatu kepentingan, dia ingin menunaikan ibadah haji loh, sesuatu yang sakral.
Tapi di sini dia melakukan suatu pembohongan publik. Dia menjual agama, menciderai agama Islam hanya demi kepentingan. Miris ya, seorang pemimpin belum apa-apa, udah penuh sandiwara hidupnya, udah penuh dengan kebohongan, pencitraan. Kenapa sih Pak Anies Rashid Baswedan tidak jadi diri sendiri yang apa adanya? Kenapa harus membohongi rakyat Indonesia? Tapi sayang Pak, rekam jejak itu sangat kejam. Rekam jejak selalu ada, dan sekarang zaman sudah canggih, jadi semua bisa kita dapat data-data. Oke Pak Anies, salam waras, salam NKRI. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan. Viral beredar di WhatsApp grup jika Anies Baswedan diundang haji dari Kerajaan Arab Saudi. Lalu siapa saja warga negara Indonesia yang diundang haji oleh Raja Salman? Lucu-lucu baca komenan, ada yang bilang Anies yes, ya nggak ada tandingannya. Kemudian sabar nek, ya bikin hoax mulu, itu editan. Suara Anies kok bisa diedit ya? Dulu masalah ACT ya, peresmian yang namanya ACT, aksi tilep cepat. Bilang editan, sekarang naik haji editan. Kadron Bani Zotot, lo denger, masa naik haji harusnya ibadah, haji mabrur, ini mah haji ngibul. Kalau dulu ada cerita tukang bubur naik haji, ini tukang ngibul naik haji. Masa ibadah naik haji pun dibuat politisasi, ya kan? Abdul nggak kira-kira itu drone? Selalu politik agama lo pada ya, minta cari perhatian sama Raja Salman gitu, ya aneh-aneh lo semua ya. Masa naik haji pun ya dibuat politisasi ya, amit-amit cabang bayi, nauzubillah min zalik. Perasaan orang Arab itu ya sudah menghina kita loh ya, karena negara kita itu katanya ya di selfie depan Masjidil Haram. Wah, saya lagi berdoa, ya kan, pokoknya angkat tangan depan Ka'bah, pokoknya selfie, bikin video, itu kan sangat terkenal. Ditambah lagi Anies ngibul di sana, aduh Gusti ya Allah, malunya Indonesia ya Allah. Ya, calonnya presidennya kadrun gitu. Apa karena nggak ada lagi narasi lain, karena elektabilitasnya makin down ya? Cari perhatian sama orang-orang Arab. Yang ada dihina Indonesia, tahu nggak? Gara-gara Anies besok, percaya nggak lo? Tambah-tambah jadi aja nih, ya Allah. Ada tukang ini nih bikin sumur resapan naik haji yang ngeresap kebohongan. Orang tuh ya Allah, selain ngeresap anggaran, yang ngeresap pembicaraan ya, diresap-resapin semua sama pendukungnya Hoon. Ya Allah, ya Robbi, sampai kapan itu manusia ya bisa hidup ngibul terus ya demi ambisinya? Ya Allah, begitu S3, S tong-tong dari Amerika pula ya Allah. Ya begitu, kalau tugasnya hanya ngebobol melulu ya Allah. Kalau dulu ada yang namanya tukang bubur naik haji, ini mah tukang ngibul naik haji ya. Salam waras drone ya, agama dibuat politisasi, naik haji pun dibuat politik. Najis teralala. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Pak Ganjar.
Pak. Ya Pak, tolong Pak. Yes, this sekarang. Aduh, lelah. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan. Warganet kini dihebohkan usai pernyataan Anies Baswedan saat wawancara dengan media nasional di Tanah Suci beberapa hari lalu. Anies dalam wawancaranya mengatakan dirinya pergi haji tahun 2023 ini karena undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Pendapat warganet pun beragam. Ada yang mengira Anies diundang langsung oleh Raja Salman, namun ada pula yang mengatakan bahwa perjalanan Anies ke Tanah Suci adalah dengan menggunakan fasilitas Haji Furoda. Berdasarkan penelusuran dari redaksi, keberangkatan Anies menggunakan travel perjalanan haji yang bernama Dream Tour and Travel. Biro perjalanan ini pun memang jelas menampilkan video Anies yang berterima kasih kepada pihak Dream Tour. Lalu apakah perbedaan dari Haji Furoda dan Haji Plus? Haji Furoda adalah pelaksanaan haji yang merupakan undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi. Jamaah Haji Furoda berangkat menggunakan visa mujamalah yang dikeluarkan oleh setiap kedutaan negara tanpa menunggu antrean. Sementara itu mengenai biaya Haji Furoda tahun 2023 ini sekitar 240 juta. Sementara itu paket Haji Plus adalah salah satu program haji resmi di Indonesia yang masuk dalam kuota pemerintah melalui Kementerian Agama. Tidak seperti Haji Furoda yang tidak perlu antre, Haji Plus tetap ada masa tunggunya sekitar 5-9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Dream Tour, terima kasih banyak. Selamat buat semua yang masih bertugas. Semoga dimudahkan sehingga urusannya tuntas. Dan insya Allah ini berjalan lancar. Salam takziah untuk semuanya. Assalamualaikum. Lalu adakah warga negara Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman? Adapun tahun 2023 ini, sebanyak 50 orang WNI yang menerima undangan langsung dari Raja Arab Saudi untuk beribadah haji gratis di Mekah, termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, hingga Wakapolres Metro Jakarta Selatan dan Kapolsek. Lantas haji melalui apakah Anies Baswedan? Apakah karena undangan Raja Salman? Atau apakah karena undangan Kerajaan Arab yang bisa disebut Furoda? Atau apakah karena Haji Plus? Jahatnya hoak ya, jahatnya hoak. Jangankan orang awam, orang bodoh, itu profesor dokter aja ya, sekelas profesor dokter aja, ketipu bos. Dan dia ikut dan nyebarin hoak, minta maaf deh ujung-ujungnya ya. Hilaf lah. Ya Allah, udah jangan lagi dukung tukang ngibul yang naik haji. Dia jangan dukung lah. Stop dukung tukang ngibul naik haji. Otak tuh jadi ikut-ikutan hoak. Aduh, bikin malu aja, ya Allah, ya Allah. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama, dan saya mau berpesan kepada para pemirsa sekalian bahwa jangan pernah mendukung tukang ngibul yang lagi naik haji ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jangan pernah mendukung tukang ngibul yang lagi naik haji ini. Dia adalah Anies Rashid Baswedan. Dia adalah seorang calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS.
belum menjadi seorang presiden, Anies Rashid Baswedan sudah memproduksi berita-berita bohong, berita-berita hoax, dan yang paling sadisnya lagi, berita itu dia produksi di Tanah Suci. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa naik haji itu pergi beribadah, tentu punya tujuan yang mulia, tentu punya persiapan yang matang. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Anies berangkat ke Tanah Suci bukannya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi untuk politisasi. Anies berangkat ke Tanah Suci bukannya punya niat untuk beribadah, tetapi dia berjuang untuk menaikkan elektabilitas. Itulah kelicikan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Saudara, pemilu 2024 sudah di depan mata, tinggal menghitung bulan lagi. Oleh karena itu, saya mau mengajak pemirsa sekalian, mari kita berpikir kritis, mari kita berpikir bijak, mari kita berusaha untuk menggunakan suara hati kita, untuk menggunakan akal sehat kita, untuk memilih figur pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa ini, yang mampu untuk mensejahterakan bangsa ini, yang mampu untuk melanjutkan program-program besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bagi saya secara pribadi, Anies Rashid Baswedan adalah seorang calon presiden yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kelicikan, yang penuh dengan kemunafikan. Sehingga saya secara pribadi menilai bahwa sosok manusia yang bernama Anies Rashid Baswedan ini sangat tidak layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Indonesia butuh pemimpin yang jujur. Indonesia butuh pemimpin yang merakyat. Indonesia butuh pemimpin yang sederhana. Indonesia butuh pemimpin yang bertanggung jawab. Dan yang pasti bahwa Indonesia tidak butuh pemimpin yang tukang ngibul, tukang bohong, tukang produksi berita hoax seperti Anies Rashid Baswedan ini. Salam waras untuk kita semua, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, khususnya dalam informasi politik menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.